Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri 1445 Hijriah. Di segmen ini pemirsa kita akan melihat sosok yang paling kita cintai, sosok teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok seorang yang pemaaf. Ustadz Aswan Faisal akan menyampaikan kepada kita semuanya. Silakan Ustadz Aswan Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafirid dzambi wa qabilit taubah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada dan juga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus kepada guru-guru kita, ada Habib Muhammad Syahab, Kiai Haris Hakam, dan guru-guru kita para ustadzah yang alhamdulillah insya Allah akan memberikan sebuah manfaat yang mungkin mudah-mudahan punya manfaat dan bisa menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ibu, anak-anakku nanti insya Allah habis ini bisa pulang lebaran di rumah ya. Alhamdulillah, ini santri-santri dari Adzikra, betul? Betul. Dan ini santri-santri di rumah suaminya masing-masing. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, bicara tentang memaafkan, ternyata salah satu rahmat Allah yang paling besar buat kita semua untuk lebih mencerminkan rasa syukur adalah dengan karunia Ramadan. Apa iya 30 hari puasa, malamnya ditempa dengan tarawih, kemudian lewat tengah malam dipenuhi dengan salat-salat qiyamul lail, kemudian menjemput waktu sahur dengan istighfar, ditambah lagi salat subuh berjamaah, dan kemudian buat ibu-ibu lebih lelah, makanya ibu-ibu ini bulan Ramadan paling dekat dengan surga. Alhamdulillah, itu pun kalau enggak kepleset. Masalahnya kalau kepleset biarpun dekat enggak jadi ke surga. Nah, pemirsa juga hadirin hadirat rahimakumullah. Selain itu, Rasul juga mengajarkan kepada kita bagaimana melembutkan jiwa dan menenangkan hati dengan apa? Dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan kemarin di bulan Ramadan. Bahkan Rasul memberikan kita sebuah ingatan, kam min saim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa kelihatannya lapar, kelihatannya dahaga, menahan nafsu dan syahwatnya di siang hari di bulan Ramadan, namun ternyata di akhir Ramadan dia enggak dapat apa-apa. Di akhir puasa belum mendapatkan apa-apa dari rahmat Allah, yaitu puasa di bulan Ramadan. Orang yang bahagia keluar dari Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ini doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditutup dengan apa? Takbir di tanggal 1 Syawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkumandang takbir, menggetarkan jiwa mereka-mereka yang beriman, meneteskan air mata, terkenang dengan keluarga yang tahun lalu masih bersama, tahun ini sudah tiada. Ramadan sebenarnya ingin membuat hati kita lebih lembut. Bukan hanya kepada yang hidup, tapi yang sudah meninggal pun kita mengingatnya. Karena itu, hadirin dan hadirat serta pemirsa dimanapun Anda berada, manfaatkan Idul Fitri ini, saling memaafkan sebagai momen membersihkan diri. Ingat, Aid artinya kembali, Al-Fitri, fitrah, kembali suci sebagaimana dulu dilahirkan dari perut ibunda kita tanpa dosa apa-apa. Seiring berjalannya waktu, dosa makin menumpuk,
penuh bahkan kita sulit menampungnya. Bicara tentang maaf memaafkan, mungkin kalau ada yang jujur waktu maaf-maafkan tadi pagi, ada juga yang ketika sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, begitu 3 orang lagi mau salaman itu musuh kita, sallallahu ala Muhammad, giliran dia salaman, sallallahu ala. Bagaimana dengan Ramadanmu 30 hari engkau lelah? Sungguh orang beriman itu diuji oleh Allah hatinya. Kenapa? Di dalam surah At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum. Allah Subhanahu wa taala menerangkan ada di antara keluarga kita, anak, istri, pasangan kita, mereka bisa jadi musuh bagimu. Coba perhatikan kalau dalam rumah tangga musuhnya istri itu siapa? Suami. Musuhnya mantu siapa? Mertua. Itu pun yang saya ceritakan jamaah di sebelah sana masih jauh dari sini. Apa kata Allah? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, berlemah lembutlah engkau kepada mereka. Berlapang hatilah engkau dengan mereka dan ampuni mereka. Sungguh apa? Allah Maha Pengampun. Nih ada akhlak Allah kalau kata ulama dari sisi rububiyah. Yaitu apa? Akhlak Allah yaitu Maha Penyantun dan Maha Memaafkan. Ini pernah terjadi kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Ketika ada seorang Arab Badui dari dusun yang kurang ngerti tentang akhlak. Dia bicara lugas seperti tanpa dosa. Hei khalifah, engkau tidak adil, engkau tidak berbagi. Macam-macam perkataan yang tidak mengenakan kepada seorang khalifah. Terlihat wajah khalifah mulai marah. Kemudian ada seorang sahabat mendekati khalifah. Alam tasma' qaulallah. Apakah engkau belum pernah dengar firman Allah? Khudil afwa wa'mur bil ufi wa'arid anil jahilin. Ambil maaf, maafkan dia. Perintahkan kepada yang baik-baik. Dan palingkan wajahmu, palingkan dirimu dari mereka yang bodoh. Subhanallah. Ramadan mengajarkan kita untuk memaafkan. Sampai dalam sebuah hadis disebutkan, yang paling dahsyat kekuatannya di antara kalian, asyaddukum man ghalaba nafsa indal ghadab. Yang paling dahsyat di antara kalian kekuatannya, kemampuannya, jiwanya siapa? Mereka yang mampu menahan emosinya, menahan marahnya ketika sedang dalam keadaan tinggi emosinya. Dan siapa yang paling penyantun kata Rasulullah? Yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia petunjuk. Maafkan. Harus ikhlas, lepasin. Ingat ya, ada istilah RFF. R-nya itu release, F-nya itu forgive, F-nya forget. Kan suka ada istilah tuh, Ustadz, saya memaafkan tapi belum tentu melupakan. Betul? Betul? Ibu, bapak, pemirsa, kalau emang hal yang demikian kotoran di dalam diri, kenapa engkau simpan? Apa sih yang Allah berikan kepada mereka yang mau memaafkan? Siapapun orang yang mampu menahan amarahnya di dunia, maka Allah akan menahan murkanya nanti di akhirat. Ingat, kita juga banyak dosa. Ingat, kita juga penuh dengan salah. Ingat, kita juga ahli durhaka. Pertanyaannya, apakah engkau suci dari perbuatan membuat orang lain marah dan membuat orang lain kesal? Rasul pernah kepada sahabatnya meletakkan 2 telapak tangannya di dada sahabat. Kemudian Rasul memegang tangan sahabat untuk diletakkan di dadanya. Apa kata Rasulullah? Perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau hendak diperlakukan. Hadirin dan juga pemirsa rahimakumullah. Inilah indahnya Ramadan. Sekarang pertanyaan ulama kepada kita, kalau bukan karena Ramadan Allah karuniakan 30 hari untuk dirimu, lantas bulan suci apalagi yang mampu melembutkan hatimu? Ingat,
orang yang paling indah dan mendapatkan ketinggian surga, mereka adalah orang-orang yang mau dan suka memaafkan. Seperti baginda Nabi besar Muhammad. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas tauziahnya. Ya pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang menjadi tauladan kita untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, karena beliau selalu memaafkan dengan lapang dada. Majelis Ilmu Damai Indonesiaku akan kembali pemirsa. Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri akan kembali untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kotrun Nada Syatiri dan saya Sofwat Belinda Syatiri mengucapkan khususnya untuk pemirsa Damai Indonesia TV One, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.